wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Dahliawati dengan NIM 0556 75847, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis dalam membedah dinamika pendidikan. Dan butuh filsafat. Pendidikan seringkali dipandang sebagai sekedar proses praktis pengetahuan dari guru ke murid, pengisian ruang kelas, atau pemenuhan target administratif kurikulum. Namun, kita mempaskan pendidikan adalah satu dari tindakan paling filosofis yang dilakukan oleh manusia. Disinilah filsafat ilmu hadir. Nah, jadi filsafat ilmu bukan sekadar teori menara yang jauh dari realitas, melainkan sebuah instrumen krisis yang mengawasi, menguji, dan memperkuat fondasi keilmiahan ilmu pendidikan agar tidak jatuh dari dogma yang kaku dan indoktrinasi yang membutakan. Peran ilmu filsafat itu dia adalah mengawal eksistensi, keilmiahan, dan nilai dari ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu bertindak sebagai penjaga gerbang akademik yang memastikan ilmu pendidikan berdiri kokoh di atas 3 pilar utama. Yang pertama itu mengukuhkan eksistensi atau objek formal dan material. Nah, jadi seringkali pendidikan dianggap dia itu hanya menempel pada psikologi atau sosiologi. Nah, jadi filsafat ilmu mempertegas eksistensinya. Pendidikan adalah ilmu mandiri karena ia memiliki objek formal yang unik, yaitu proses pemanusiaan manusia secara sadar dan terencana. Nah, yang berikutnya adalah menjamin keilmiahan atau metodologi. Jadi, filsafat ilmu menuntut agar ilmu pendidikan tidak berbasis pada asumsi kosong atau sekedar katanya. Setiap teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, atau konstruktivisme harus lolos uji keilmiahan melalui metode riset yang valid, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanamkan nilai etika dan estetika. Nah, jadi ilmu tanpa kompas nilai itu akan melahirkan dehumanisasi. Filsafat ilmu mengawasi agar proses transfer pengetahuan dalam pendidikan selalu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pembentukan karakter. Filsafat ilmu dan pendidikan bukanlah jalan satu arah. Terjadi sebuah dialektika dan hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Nah, ketika sistem pendidikan berhasil menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna, sistem tersebut tidak sekedar mencetak pekerja, melainkan melahirkan manusia-manusia yang kritis, skeptis, kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Generasi terdidik secara bermakna ini akan mulai mempertanyakan realitas, mendobrak batasan keilmuan yang ada, dan melakukan riset-riset baru. Nah, jadi pada akhirnya
Produk dari pendidikan yang berkualitas akan kembali memperkaya, memperbarui, dan memperkuat perkembangan filsafat ilmu di masa depan. Nah, jadi tanpa pendidikan yang baik, filsafat ilmu akan mati kekurangan pemikir baru. 3 pisau analisis utama filsafat ilmu dalam membedah masalah pendidikan. Filsafat ilmu membekali kita dengan 3 perangkat bedah tajam untuk mengurangi benang kusut persoalan pendidikan di lapangan. Yang pertama adalah pisau ontologis, ya. Nah, jadi ini tentang apa yang dikaji. Ontologis itu tentang apa yang dikaji. Nah, jadi ketika kita mengalami masalah seperti tingginya angka putus sekolah, kekerasan di sekolah atau bullying, kegagalan literasi, ontologi memaksa kita melihat hakikat terdalamnya. Ontologi akan mempertanyakan sebenarnya hakikat pendidik itu, apakah anak didik adalah wadah kosong yang harus diisi atau subjek merdeka yang memiliki potensi uniknya sendiri. Jadi melalui pisau ontologi kita bisa mengidentifikasi apakah akar masalah pendidikan itu bersumber dari kesalahan paradigma dasar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pisau epistemologis, ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya? Cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, jadi epistemologi itu dia membedah wilayah metode, proses, dan validitas. Di ruang kelas atau kebijakan makro, epistemologi itu bertanya bagaimana ilmu pengetahuan ditransfer. Apakah metode mengajar kita sudah valid? Bagaimana kita tahu siswa itu benar-benar paham dan bukan sekedar menghafal. Jadi, pisau epistemologi ini digunakan untuk mengkritisi kesesuaian antara kurikulum, kompetensi guru, dan metode evaluasi. Nah, jadi seperti ujian atau asesmen lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pisau aksiologis, ya. Pisau aksiologis ini adalah untuk apa gunanya? Untuk apa gunanya? Itu dia tentang kemanfaatan dan etika. Jadi aksiologis berurusan dengan nilai, kegunaan, dan dampak moral. Pertanyaan kuncinya adalah untuk apa ilmu pendidikan ini digunakan? Apakah komersialisasi pendidikan saat ini etis? Apakah pemanfaatan AI dalam dunia akademik itu merusak moral siswa atau justru membantu? Jadi aksiologis memastikan bahwa kemajuan teknologi dan kurikulum pendidikan tidak mengorbankan martabat manusia. Bagi ilmu pendidikan, filsafat ilmu adalah kompas moral, standar keilmiahan, sekaligus alas bedah. Nah, jadi dengan ini dan menggunakan filsafat ilmu, para pendidik, pembuat kebijakan, dan mahasiswa akan terjebak dalam rutinitas teknis yang kosong, melainkan mampu mengarahkan pendidikan yang esensinya tertinggi, yaitu memanusiakan manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.